ini 2000 meter itu taruhlah dapat 3 kilo satu pohon. 2000 meter itu muat ini 6000 pohon. Kalau 6000 kali 3 kilo 18 ton. Di harga 10.000 ini wis 180 juta. Tanam 100 meter itu bisa jadi 500 meter di tahun kedua. Dan uang yang besar. Makanya usaha apa atau yang besar sekarang kita lalui bertani kurang, mendapatkan kurang. Contohnya seperti ini. 1000 meter itu perkiraan bisa muat 3.500 pohon lah. 1000 meter jarak tanam 40-80, 3.500 pohon itu taruhlah di tahun kedua 2 tahun itu menghasilkan satu pohonnya 2 kilo, berarti sudah dapat sekitar 7 ton. Dengan asumsi harga 10.000 umbi, berarti udah dapat 70 juta 2 tahun 1000 meter. Kalau 1 hektar udah 700 juta. Itu asumsi aja 10.000, padahal harga orang itu bisa harga umbi orang itu bisa sampai 15.000. Tahun kemarin kalau nggak salah harganya 15.000 tertinggi. Kalau yang sekarang panen berapa, Pak? Saat ini kalau panen saat ini harga kisaran 8.000. Tapi ini masih musim hujan, istilahnya kan masih Maret, April nanti itu masih hujan. Itu kadar airnya masih tinggi. Itu aja masih udah di harga 8.000. Jadi nanti masuk musim kemarau di bulan Juni Juli udah pasti ke harga 10.000 itu pasti. Kalau sekarang aja udah 8.000. Kemudian di November dan Oktober November itu perkiraan sampai ke 15.000 seperti kemarin itu masih masuk akal. Jadi itu masa tanam sampai panen berapa bulan itu kurangnya? Masa tanam sampai panen taruhlah kita bicara ideal 2 tahun. 3 tahun bisa, 2 tahun bisa. Sampai tahunan ya? Iya, 1 tahun pun bisa sebenarnya. Tapi untuk 1 tahun kita memang perlu sedikit ekstra di modal. Istilahnya kita beli bibitnya ya bibit yang sudah. Kalau katak ya katak yang super, yang besar. Rak super itu 1 kilo isi sekitar 50 sampai 100 biji. Itu saya nanam itu bisa satu periode 1 tahun tanam sekitar 6 bulan panen. Atau kedua umbi mini yang 1 kilo isi kisaran jika 30-20 itu sudah bisa panen di atas 1 kilo. Berarti mempercepat masa panen itu ya? Umbi kata ataupun umbi sekitar 50 itu untuk meliharaannya bagus 1 kilo dapat per tahun tanam. Jadi bukan satu tahun itu berarti dari Oktober sampai April itu berarti 6 bulan. Masa tanam itu panen 1 kilo. Kalau 1 kilo satu pohon ya? Satu pohon. Nah, kalau 1 hektar muat 1000 meter tadi 3.500, berarti 3,5 ton. Kali tambah 10.000 ya 35 juta. Tapi kalau panen lebih awal itu harga jualnya sama? Kalau panen awal pastinya beda karena kan kadar airnya lebih kurang. Kadar air masih tinggi yang di bulan-bulan. Maksudnya awal 1 tahun dengan 2 tahun itu. Iya. Kalau harganya masih sama. Sekarang tidak memperhitungkan ini 1 tahun ya betul bobot. Cuman kalau kita panen sampai 2 tahun itu kan kita lebih untung karena selain sebi besar kita juga menghasilkan kata yang di atas itu yang jadi untuk bibit itu. Kata itu saat ini harganya luar biasa. Tahun kemarin saya jual aja tertinggi 400.000 per kilo. Per kilo? Itu berapa ya? Tahun 2021 saya tidak bisa bayangkan akan jadi berapa karena 2020 itu setar di angka 60.000. Maret
April itu di harga 60.000 itu awal. Sekarang setahun udah 200.000. Kalau 60.000 jadi 400.000, 200.000 akan jadi berapa kan? Lipat-lipat ya. Itu karena apa? Karena tahun ini dan ke depan itu orang ingin nanam porang itu luar biasa. Permintaan luar biasa. Karena potensi itu tadi. Pertama, orang mau nanam porang banyak, tani yang baru tahu porang banyak. Kedua, pemerintah di mana-mana di Indonesia ini ingin memberdayakan petani di daerahnya dengan porang, karena mereka yakin dengan porang bisa mengangkat ekonomi masyarakat petani. Itu sehingga pemerintah di kabupaten apapun di daerah masing-masing itu akan berlomba-lomba mencari bibit porang untuk 2021, itu sudah diprediksi. Yang ketiga, investor. Sekarang pertanian apa yang menghasilkan keuntungan sebesar porang? Belum ada. Sehingga karet, sawit dan sebagainya itu jauh di bawah porang. Sehingga orang investor yang punya dana itu sudah tahu analisa bisnis porang itu, sehingga besok ataupun 2021 masa tanam besok itu orang ingin menanam porang itu luar biasa besar. Makanya saya tidak bisa bayangkan besok itu harga bibit porang kan berapa. Kalau panjenengan sendiri lahannya total berapa Pak yang di? Saya ada 2 hektar saat ini. 2 hektar? Di 13 tempat. Berapa Pak? 13 tempat. 13 tempat? 2 hektar. Ya. Kalau mulai dari tahun berapa Pak? Saya baru 2019. Jadi saat ini 2 tahun. 2 tahun. Kalau pemasarannya Pak? Mungkin pemasaran porang saya belum pernah memasarkan, cuman nggak usah takut dengan pasaran porang, karena saat ini porang itu permintaan pabrik itu luar biasa besar. Yang pabrik berdiri juga sangat banyak. Sekarang orang tidak punya porang, bumbu porang itu tidak tanya pasarannya di mana, tapi begitu Anda beli porang, pabrik itu akan cari di mana ada porang. Pasti dikejar, begitu ada porang, pasti akan dicari dari umbi maupun kakak saat ini. Dan saya pun juga membeli. Oh, dia juga membeli. Saya juga membeli. Petani, istilahnya ya, petani itu ya. Kalau pasca jual, pasca panen, kakak maupun umbinya saya jual. Berapa dari petani Pak? Saat ini ya kita kasih harga sekarang 1.000. Misalnya kita jual ke pabrik saat ini 8.000, kita petani 7.000. Ya. Tapi itu untuk ekspor atau memenuhi kebutuhan lokal sih Pak? Kita memenuhi kebutuhan pabrik. Jadi untuk ekspor itu paling enggak dalam bentuk chip. Jadi belum, setahu saya belum ada yang perang basah jual itu belum. Jadi dari sini berbentuk umbi. Dari sini berbentuk umbi, setelah panen itu kita jual ke pabrik. Dari pabrik diolah jadi chip ataupun jadi barang jadi, misalnya di tepung ataupun jadi bentuk mie atau dari apa. Kalau pabrik-pabrik pembeli sendiri itu masih di daerah Yogyakarta atau sudah? Yang setahu saya yang paling dekat di sini Marang, terus Madiun itu paling dekat. Biasanya untuk apa tuh Pak porang itu? Sebagai bahan baku? Porang itu ada 2 macam. Pertama bahan makanan, kemudian untuk bahan industri. Untuk industri porang bisa banyak. Jadi untuk bahan bakat untuk lem, bahan bakat untuk campuran cat, perangkat pengkilap kain, untuk glukumanan misalnya untuk gel. Jadi makanan-makanan yang gel itu pasti itu glukumanan, itu bisa digantikan dengan porang. Misalnya agar-agar itu rumput laut agar bisa jadi gel, ya campuri dengan misalnya dengan air kelapa agar terbentuk gel, tapi bisa digantikan dengan porang. Kemudian es krim itu agar tepung porang bisa digunakan dengan itu, sehingga
tidak cepat meleleh dalam suhu luar yang lebih tinggi. Jadi karena udah ngegel dulu sehingga tidak cepat larut. Terus untuk bahan parasut, isolator listrik banyak, orang itu banyak sekali. Kemudian obat-obatan, kosmetik. Itu memang baru toh Pak itu? Bukan baru, enggak. Kita aja yang baru tahu. Baru kenal porang. Porang itu udah kenal lama. Dulu penjajah Jepang ke sini itu udah eksploitasi porang kita dibawa ke Jepang. Kalau porang sendiri itu tanaman dari mana toh Pak? Porang itu asli punya kita. Kalau kita sebelum ada porang ini udah liar di sini itu udah banyak. Suwak itu? Beda. Porang itu ada sejenis suwak. Yang sejenis dengan porang ada suwak, ada walur, ada compleng, ada iles-iles, ada porang sendiri. Itu sejenis. Cuman yang laku jual yang blokumannya yang paling tinggi itu porang. Apakah perbedaannya apa signifikan Pak dengan suwak atau tanaman lain? Kalau perbedaan di blokumanan saya tidak bisa katakan karena itu ada ahlinya khusus. Teman saya pastikan, saya sendiri punya keyakinan pasti beda. Kenapa kalau nggak beda, suwak murah 1.500 kok orang 15.000 kan, itu pasti beda. Kalau kasat mata di fisik juga beda. Kalau udah kadang walaupun kelihatannya mirip, awal-awal kita nggak tahu, tapi semakin kita mengenal porang kita akan tahu, oh ini porang, oh ini les-les, kita tahu. Blokumanan itu apa? Blokumanan itu adalah tepung hasil porang itu yang di dalam porang itu sendiri. Zatnya itu? Ya, itu. Dan itu yang bernilai apa ya Pak ya? Menghasilkan apa ya? Bahan yang bagus itu apa sebenarnya? Ya, porang itu terdiri dari dua jenis yang hasil dari porang. Jadi porang itu pertama adalah blokumanan itu sendiri. Kemudian hasil dari porang lain adalah asam oksalat. Itu adalah racun. Tapi racun di asam oksalat porang bisa digunakan dalam obat-obatan. Tapi porang tanpa dipisahkan antara blokumanan dan asam oksalatnya juga tidak bisa dimakan. Karena asam oksalat itu racun. Maka di dalam saat hidup, saat masih ada di dalam lahan pertanian, itu porang itu tidak dimakan hama seperti tikus, landak, kerang. Karena apa? Karena mengandung racun itu tadi. Orang pun tidak akan bisa makan porang secara mentah karena akan gatal, karena mengandung racun yang dinamakan asam oksalat tadi. Kalau kesulitan sendiri, apakah ada kendala Pak dalam penanaman porang? Penanaman porang sangat mudah. Pertama dalam menanam porang yang terpenting ya pertama adalah bibit yang baik. Kedua adalah lahan, itu udah. Setelah itu porang itu akan tumbuh. Istilahnya saya kenapa porang itu bilang mudah dan gampang ditanam. Orang di alam liar porang itu begitu dia punya bukil katak yang di atas daun, ketika bulan April ini dia jatuh dan mati, kemudian Oktober itu tanpa dipelihara pun katak itu hidup dengan sendirinya. Apalagi begitu kita ambil, kita pelihara, kita pupuk, kita upaya, pasti akan lebih bagus. Nah, kalau tempat Bapak sendiri dalam pemeliharaannya seperti pengairan atau pemberian pupuk itu seperti apa? Kalau saya agar mempermudah dalam pemeliharaan, saya hanya menggunakan pupuk dasar. Jadi dalam sebelum pengolahan lahan, itu dalam pengolahan lahan itu kita pupuk udah kita kasih dulu cukup banyak. Itu pupuk kobe, keterampilan, kompos misalnya, jerami dan sebagainya, itu kita campur di situ, arang sekam sebagainya, sabut kelapa misalnya, kita campur di tanah. Setelah itu baru kita tanami. Setelah itu kita tidak pupuk lagi karena saya pikir itu nutrisinya sudah cukup.
Cuman kita tambah bakteri pengurai misalnya di dalam pupuk cair. Nah, itu kan dengan pupuk cair nanti hanya memudahkan dalam pemupukan. Pupuk cair itu ada bakteri yang cukup untuk merubah pupuk-pupuk tadi menjadi zat yang diperlukan untuk tanaman. Pak, kalau kondisi yang di Gunung Kidul itu misalkan untuk diberdayakan orang memang cocok gitu? Sangat cocok karena porang sendiri sudah ada sebelum kita kenal porang, sudah ada. Ketika saya nanam porang, orang-orang tua bilang dulu, aku ini dhisik zaman dhisik, kan yang ini dijupuki Jepang. Saat ini di Jepang porang, konsumsi porang luar biasa. Karena kan ekspor porang banyak, termasuk banyak ke Jepang. Misalnya di sana ada mie shiratake, itu bahan bakunya Jepang, bahan bakunya porang. Shiratake itu? Ya, tahu shiratake. Kalau dengan sekarang yang terkenal beras shiratake, yang mahal itu bahan bakunya porang. Pak, kalau pohonnya sendiri itu bisa berapa kali panen sih Pak? Apanya? Sekali Kalau jambut Apa ini? Porang ini. Begitu kita nanam ya sekali panen kan 2 tahun itu. Cuman untuk regenerasi kita sudah punya katak yang di atasnya itu. Tapi kita dalam 2 tahun itu 2 kali panen katak. Tahun pertama itu sudah menghasilkan katak. Paling tidak 1 sampai 5 biji dapat dari satu pohon, dari satu umbi. Satu pohon kita tanam pertama itu menghasilkan regenerasi 3 sampai 5 kali tumbuh. Nah, itu menghasilkan katak paling tidak satu pohon satu. Jadi kalau regenerasi 5 kali, ya 5 kali paling tidak katak itu kita dapat. Nah, untuk setelah panen sendiri itu apakah bisa langsung ditanam Pak? Atau menunggu jangka waktu lahannya? Nanam katak itu pasti harus pakai musim. Jadi kan setidaknya kita mendekati musim hujan. Musim hujan di Oktober November. Kita Oktober sebelum hujan atau September bulan 9 sebelum hujan itu udah boleh nanam, istilahnya ngawal itu boleh. Ataupun ditanam di saat hujan juga nggak apa-apa. Karena porang maupun katak porang itu nanti dia akan secara alami melihat musim itu dia udah winter. Jadi sebelum hujan dia udah tikil karena apa ya, istilahnya dia tahu uap air, kelembapan dan sebagainya ini udah membawa uap air sehingga dia tikil walaupun belum hujan. Seperti itu yang ada di dalam gadung, uwi, terus pimpul itu kan belum hujan itu tuh kan, jadi baru sama. Berarti kemarau nggak masalah ya? Nggak masalah, seperti bunga marilis seperti itu kan belum hujan udah tikil. Karena apa? Karena udah membau udara itu, kelembapannya udah membawa uap air, dia udah tumbuh, persiapan untuk tumbuh.